Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedica yang saya cintai? Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya masih ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang satu lagi produk dari Ismut Fitomedica, yaitu Fibrolipid. Fibrolipid adalah obat untuk keluhan lambung, ya, yang mengandung dua bahan tanaman, yaitu temulawak dan Paliasa, ya. Temulawak mungkin sudah akrab di telinga teman-teman, tapi mungkin Paliasa sebagian dari kita belum begitu akrab, ya, dengan tanaman ini. Baiklah, ya, kita teruskan, kita lanjutkan dulu obrolan kita tentang obat Fibrolipid ini. Baik, teman-teman yang baik, apa saja sih keluhan yang terjadi pada lambung kita? Keluhan pada lambung dan saluran pencernaan bisa berupa sakit mah atau gastritis atau radang lambung. Bisa juga berupa tuka atau luka pada lambung yang jika tidak ditangani bisa berubah menjadi borok pada lambung. Dan juga ada satu lagi yang reflux asam lambung atau GERD, ya. Nah, ini adalah tiga macam ini yang akan kita obrolkan pada hari ini. Walaupun mungkin di luar yang tiga ini masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain, tetapi inilah yang saya anggap cukup banyak dibincangkan di dalam komunikasi saya dengan teman-teman, baik berupa DM di Instagram maupun melalui WhatsApp saya. Baik, ya, kita lihat sebentar yang satu ini. Yang pertama adalah sakit mah atau gastritis, berarti radang, ya. Jadi mah artinya juga lambung, mungkin di dalam bahasa asing. Jadi kalau radang lambung disebutlah itu gastritis, ya, di dalam bahasa kesehatannya. Jadi lambung kita itu meradang. Kenapa ya bisa meradang gitu? Ada kerusakan pada dindingnya atau mukosa. Lambung kita itu, ya, dilapisi oleh mukosa yang cukup tebal untuk melindungi permukaan lambung itu dari semua faktor-faktor yang dapat merusaknya, ya. Nah, tapi karena satu dan lain hal tetap juga bisa terjadi radang, ya, mungkin karena mukosanya menipis atau mengalami iritasi, ya, atau mengalami pengikisan mukosa lambung. Kemudian mah atau gastritis ini bisa berupa akut atau tiba-tiba dan juga bisa berupa yang kronis atau lambat laun yang cukup lama jangka waktunya. Bahkan ada orang yang mengalami radang lambung itu selama beberapa tahun. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya bisa terjadi mungkin karena infeksi bakteri. Mungkin juga karena pertambahan usia. Karena usia yang lanjut sehingga permukaan mukosa lambung itu sudah semakin menipis sehingga mudah terkena infeksi atau juga mudah terjadinya iritasi pada permukaannya. Lalu mungkin sebahagian orang ada yang mengkonsumsi alkohol, ya, secara berlebihan, atau juga karena sesuatu penyakit lalu mengkonsumsi obat pereda rasa sakit dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan ada satu lagi, ada juga sahabat-sahabat kita yang mengalami reaksi autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang permukaan mukosa lambung sehingga lambungnya mengalami masalah, dalam hal ini sakit, ya. Kemudian tuka lambung. Tuka lambung itu tuka artinya luka, ya, ada berupa luka pada lambung, bisa berupa sobekan yang cukup dalam sehingga nanti bisa timbul borok karenanya. Bisa terjadi pada lambung dan juga usus 12 jari. Penyebabnya ini terutama karena infeksi kuman tertentu, dalam hal ini adalah Helicobacter pylori. Kemudian ini juga bisa disebabkan oleh efek samping obat pereda sakit yang tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, ya. Mungkin kita karena sesuatu hal mengkonsumsi obat pereda rasa sakit dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga efek sampingnya lambung kita yang mengalami iritasi atau korosif atau luka di situ. Dan ini ada satu hal yang mungkin cukup jarang lah kita dengar, jarang terjadi, yaitu adanya tumor pada lambung. Kemudian satu lagi, ya, sekarang banyak orang cerita tentang GERD. Aduh, aku asam lambung naik ke kerongkongan, ya. Jadi GERD atau gastroesophagus reflux disease. Jadi asam lambung itu naik ke kerongkongan.
Sejatinya asam lambung itu berada di lambung untuk mencerna makanan-makanan kita, tetapi karena satu dan lain hal, lalu asam lambungnya jalan-jalan sampai ke kerongkongan. Karena apa bisa jalan-jalan? Kemungkinan ada beberapa, karena ada terjadi sesuatu pada katup yang ada di kerongkongan kita, yaitu lower esophageal sphincter yang tidak berfungsi secara maksimum untuk membuka dan menutup sehingga asam lambung bisa naik ke atas, ya. Nah, tidak berfungsinya secara maksimum ini mungkin karena katup itu mengalami kerusakan atau ada jaringan yang lemah di situ atau terjadinya iritasi di situ sehingga katup tidak dapat menutup secara sempurna. Apa sih yang dirasakan oleh orang-orang, oleh teman-teman yang mengalami sakit GERD? Ada sensasi rasa panas terbakar di dada, kemudian ada rasa sakit di dada, sulit menelan karena katup itu tidak menutup dengan sempurna sehingga makanan sulit untuk langsung turun ke bawah, atau ada satu yang dialami lagi, makanan dan cairan naik ke kerongkongan sehingga ada rasa asam, rasa pahit karena asam lambung yang sampai ke kerongkongan itu tadi, ya. Demikian ya teman-teman. Baiklah, ada pertanyaan kepada saya, Bu, saya ini sebenarnya sakit apa ya? Sakit GERD ataukah radang lambung? Kadang-kadang sulit dibedakan, ya. Kenapa? Karena gejala yang dialami ada yang sama, tetapi ada sedikit yang berbeda. Ada beberapa poin nanti yang berbeda. Coba kita lihat ya, ada gastritis dan juga ada GERD. Ya, di dalam slide saya di sini saya menyampaikan bahwa untuk gastritis itu ada rasa begah selalu bersendawa. Nah, untuk teman-teman yang mengalami GERD juga ini terjadi. Ya, rasa begah, kembung, sebah dan sering bersendawa. Dan mual serta muntah. Ini sama nih, nomor 1, nomor 2 mirip, sama gejalanya. Tapi untuk yang ketiga, untuk teman-teman yang mengalami radang lambung, fesisnya bisa berupa gelap, terutama manakala ada terjadi perdarahan di lambung. Nah, sementara di teman-teman yang di GERD, yang mengalami GERD tidak seperti itu, tetapi ada rasa nyeri di dada dan juga ada rasa sesak napas. Nah, teman-teman yang mengalami perdarahan di lambung akan mengalami, kemungkinan besar akan mengalami anemia atau kekurangan hemoglobin karena adanya perdarahan di lambung. Nah, kemudian teman-teman yang mengalami gastritis atau radang lambung akan merasakan nyeri perut pada bagian ulu hati, artinya pada sangat di pangkal lambungnya terasa nyeri. Nah, sementara teman-teman yang mengalami GERD, kerongkongan terasa sakit, perih, panas, dan rasa asam di mulut, ya, asam dan juga ada rasa pahit. Nah, ini beberapa kondisi yang kadangkala membuat orang jadi bingung gitu loh. Saya sebenarnya sakit apa? Apakah lambung saya yang bermasalah atau saya menderita asam lambung yang naik ke kerongkongan, ya begitu. Jadi kita kenali ini untuk kita pahami sehingga kita bisa nanti mengantisipasi langkah apa yang perlu kita lakukan. Baiklah teman-teman. Nah, kalau kita mengalami keluhan seperti tadi, apakah itu gastritis ataukah itu GERD ataukah itu tukak lambung, obat bahan alam apa yang dapat kita gunakan, ya? Pada saat ini tentu banyak sekali obat-obat medis yang diberikan oleh dokter, yang diresepkan oleh dokter untuk teman-teman semua. Namun tidak ada salahnya kalau kita juga ingin menambah pengetahuan, menambah informasi untuk melihat bahan alam yang bisa kita gunakan untuk mengatasi keluhan ini, baik itu asam lambung yang naik ke atas maupun itu berupa gastritis atau radang lambung atau tukak lambung. Hari ini saya ingin memperkenalkan adanya 2 tanaman yang memang tumbuh di Indonesia, yaitu temulawak dan paliasa. Temulawak ini memang akrab sekali untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan obat-obat herbal atau obat tradisional. Namun kalau paliasa ini terutama sekali akrab pada teman-teman yang berdomisili di Sulawesi, utamanya di Sulawesi Selatan, ya. Oke, baiklah.
Nah, mengapa saya memilih temulawak dan daun paliasa hari ini? Karena adanya riwayat empiris untuk kedua tanaman ini. Riwayat tradisi, riwayat empiris yang sudah memperkenalkan dua tanaman ini sebagai obat yang digunakan untuk berbagai keluhan lambung kita. Jadi ini dua tanaman ini sudah hidup ya di dalam masyarakat kita. Kemudian rupanya cukup banyak penelitian ya yang menunjang khasiat kedua tanaman ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Ismut Phytomedica? Ismut Phytomedica mengawinkan tradisi kita yang sudah sangat baik itu dengan kemajuan sains dan teknologi sehingga dapat menghasilkan suatu produk siap konsumsi yang dibuat dari ekstrak temulawak dan juga ekstrak daun paliasa. Berdasarkan itu tadi, tradisi yang sudah hidup di masyarakat dengan pendekatan teknologi sains. Nah, sains dan teknologi maksud saya ya. Baik. Nah, apa sih yang terkandung di dalam daun paliasa dan juga temulawak sehingga saya memilih kedua tanaman ini untuk mengobati keluhan lambung kita. Jadi daun paliasa itu mengandung banyak sekali kelompok-kelompok senyawa bioaktif seperti adanya saponin, adanya cardenolin, bufadienol, ya, antrakinon, dan ada juga golongan kumarin dan scopoletin. Nah, aktivitasnya apa? Ya, mengandung zat-zat senyawa bioaktif itu tadi mempunyai khasiat sebagai antiinflamasi, anti alergi, dan antioksidan yang dapat memperbaiki kerusakan. Nah, tadi kan di depan saya cerita tuh bahwa kalau kita mengalami luka lambung atau radang lambung, ada yang rusak di lambung kita. Karena kita butuh tanaman yang dapat memperbaiki kerusakan lambung itu agar sakit mah kita, sakit lambung kita, asam lambung kita itu bisa sembuh secara permanen. Nah, kemudian di temulawak itu mengandung kelompok senyawa fenol, flavonoid dan juga kurkumin ya. Nah, mempunyai aktivitas sebagai antioksidan, dapat menangkap radikal bebas, dapat menstabilkan membran sel kita. Dalam hal ini tentu membran sel yang ada di lambung dan seluruh saluran pencernaan kita sehingga dapat disembuhkan manakala sakit dan dapat tetap sehat manakala dia dalam kondisi sehat. Mengurangi sekresi asam lambung loh. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kelebihan produksi asam lambung bisa dikoreksi dengan produk ini ya, dan mencegah kerusakan mukosa lambung. Ini juga kan saya sudah cerita tuh, kalau mukosa lambung kita rusak harus diperbaiki. Manakala tidak diperbaiki dia akan menimbulkan kesakitan yang berkelanjutan. Dan juga ada antimikrobanya. Tadi di depan salah satu penyebab luka lambung dan juga radang lambung adalah infeksi bakteri. Jadi kita perlu dong tanaman yang mempunyai khasiat sebagai antimikroba. Ya, dan juga temulawak ini mempunyai khasiat anti kanker. Jadi teman-teman wajar dong kalau saya menganjurkan teman-teman untuk mengkonsumsi produk yang mengandung ekstrak temulawak dan juga ekstrak daun paliasa karena komponennya yang begitu lengkap dapat mengatasi keluhan sakit lambung kita, baik itu berupa gastritis, berupa GERD ataupun juga luka lambung. Ya. Nah, Ismut Phytomedica memproduksi obat untuk keluhan asam lambung, baik itu gastritis, mah, GERD atau luka lambung yang namanya fibrolipid. Fibrolipid ini mengandung ekstrak temulawak dan ekstrak daun paliasa. Berupa kapsul ya, tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa ini dibuat dari ekstrak dan ekstraknya dimasukkan ke dalam kapsul. Satu kapsul bobotnya 500 mg ya, kecil saja ya. Oke teman-teman, inilah produk fibrolipid yang telah diproduksi oleh Ismut Phytomedica. Sudah didaftarkan di Badan POM, berarti sudah mengalami kajian keamanan, mutu dan juga khasiat. Sekali lagi saya selalu menganjurkan, menyarankan manakala kita mempunyai keluhan kesehatan dan ingin diperbaiki, ingin dikoreksi, ingin diobati, ayo kita menggunakan, kita mengkonsumsi produk yang sudah didaftarkan di Badan POM
agar kita mendapatkan seluruh kebaikan, seluruh manfaat dari obat bahan alam yang sudah didaftarkan itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini berkenan di hati teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih ya sudah menonton video dari Ismut Vito Medica Channel. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.